Selamat pagi teman-teman semuanya. Em, Terima kasih karena datang cukup ramai dan masih menunggu beberapa teman yang sudah saya undang juga. Ada kawan lama, Mas Zul, halo, ketua departemen kita dulu 2 tahun lalu. Dan ada anggota-anggota Rizka Strat dan Mas Azru dari PPI Gutingen dan tim inti. Ya, em, hari ini topiknya judulnya malah saya lupa masukkan nih. Ketimpangan spasial di Indonesia dan pembangunan yang berkeadilan. Em, Tidak akan dibawakan persis seperti judulnya, namun semoga tetap akan membahas juga mengenai pembangunan yang berkeadilan. Sebagai gambar pembuka ini hanya untuk ilustrasi, mengingatkan teman-teman betapa besarnya Indonesia. Sebetulnya ini peta dunia itu tidak mencerminkan luasan yang sesungguhnya, ada distorsi. Dan di Indonesia itu sebenarnya kalau dilihat secara real itu hampir sebesar Cina atau satu Eropa. Dan itu penting untuk pemahaman betapa luasnya Indonesia. Indonesia hanya dipimpin satu pemerintahan nasional, Eropa 28. Dan itu sangat tercermin nanti di corak pembangunan spasial kita. Ya, tujuan dari em, Vortrag hari ini sebetulnya em, tidak untuk memberikan data-data yang baru atau mutakhir karena memang bukan tujuannya, namun lebih ke memberikan pemahaman dasar dan teoritis dan memberikan narasi pembangunan yang kritis terhadap apa yang sudah ada di Indonesia. Jadi lebih untuk teman-teman kita bersama-sama untuk berefleksi. Dan kelemahannya sudah seharusnya saya sebutkan di awal, yakni tidak ada data yang original, semuanya bersumber dari sumber sekunder dan hanya fokus pada sedikit variabel saja. Sebelumnya Ger, perkenalan diri dulu. sorry Ger, jadi Ya, tujuannya tadi gimana? lebih ke supaya kita tahu masalah-masalahnya apa yang bisa kita minta untuk diselesaikan sama tiga tim kandidat nanti ya. Nah, Secara, juga untuk menyambung ke terima kasih karena sudah disambungkan ke forum PPI Jerman. Ya, dan ini oh, juga akan menjadi landasan teori untuk pembahasan kita di forum PPI Jerman 20 Januari mendatang bersama 3 tim paslon. Oke, ini masih sangat pagi, jadi aku masih setengah setengah sadar. Semoga lancar ya. Perkenalan diri dulu. Nah, nama saya Geraldus. Geraldus Kevin Martimbang, panggilannya Geraldus. Sekarang di Departemen Rizka Strat sebagai kepala. Di sini juga ada Mbak Risma, wakil kepala departemen. Sekarang sedang berkuliah di jurusan arsitektur dan tata ruang atau urbanistik di TU München. Ya, em, kembali lagi ke topik hari ini. Ada 3 pertanyaan utama yang ingin coba saya jawab, yakni 3 pertanyaan berikut dan saya langsung akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa itu ketimpangan spasial dan faktor-faktornya di Indonesia? Ya, sekedar untuk landasan teori dulu, ketimpangan spasial itu biasanya di literatur disebutkan sebagai regional disparity. Sedangkan ketimpangan itu sendiri biasanya kalau dikoneksikan ke ketimpangan sosial itu disebutnya sebagai inequality. Jadi regional inequality itu memang nggak bisa dicapai dan regional equality nggak akan pernah dicapai. Makanya yang disebutkan lebih ke disparity, disparitas performa ekonomi, performa pembangunan. Dan kalau kita meruntut lagi apa itu equality itu sebetulnya dalam konteks spasial lebih kepada kesamaan alokasi. Alokasi yang berkeadilan, jadi setiap subjek individu mendapatkan apa yang paling nggak harus mereka dapatkan. Tapi juga ada faktor yang lebih egaliter, yakni pembangunan spasial itu harus memberikan kesamaan kesempatan, gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah kesamaan kondisi minimum, kesamaan kualitas hidup. Nah, di Indonesia ini yang tidak adil secara spasial ini adalah persis di 2 alokasi utama itu, yakni kesempatan kerja sekolah
dan kualitas hidup yang teman-teman tahu sendiri, timpang Jawa, luar Jawa, Jakarta daerah, dan bahkan dalam kota besar sendiri ada wilayah kumuh, wilayah perumahan, wilayah kampung, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh yang pertama, ketimpangan internal daerah misalnya ini untuk contoh yang membuka saja untuk memberi apa kesan apa itu yang dimaksud ketimpangan secara langsung gitu ya. Kalau teman-teman mayoritas eh, teman-teman dari Jakarta itu sangat terlihat dari foto-foto sejenis ini ada perkampungan kumuh di depan, di belakang ada eh, eh, kompleks apartemen dan di situ sudah terlihat disparitasnya, ada ekonomi kelas bawah, ada ekonomi kelas menengah, budayanya, pendidikannya juga terlihat tercermin di situ, pendidikan rendah dan pendidikan tinggi, dan di situ kita lihat sebaran spasialnya hijau itu untuk kawasan kumuh yang belum akut, merah itu yang sangat akut, dan ini sebetulnya datanya bisa juga kita update dan pertanyakan apakah betul-betul yang merah hanya segitu ya, karena kenyataannya yang merah sebetulnya lumayan banyak, daerah Bantar Gebang, daerah Jakarta Utara sebelah kanan atas itu di situ disebut hijau ya. Dan ada juga di Indonesia yang kategori ketimpangan Jakarta di daerah, dan itu faktornya banyak. Saya akan coba untuk membangun ini tadi ya, pengertian kenapa Indonesia itu timpang secara spasial. Misalnya di Jakarta ada 65 dokter ya, untuk 100.000 penduduk ya, jadi ada satu dokter untuk ya kira-kira satu dokter untuk 65 penduduk dan lain sebagainya, dan itu turun angkanya begitu kita keluar DKI apalagi keluar Pulau Jawa. Indeks pembangunan manusia itu juga timpang, ada beberapa daerah yang menonjol di DKI, dan kalau di Pulau Jawa DKI dan di DIY itu di mana konsentrasi ya institusi pendidikan terjadi, dan di luar Jawa itu di Sumatera ada di Aceh. Dan ketimpangan ini juga termanifestasi dalam performa manufaktur, ya, industrial growth itu eh, sangat terkonsentrasi pada beberapa titik-titik di Pulau Jawa. Ini hanya Pulau Jawa saja, apalagi pulau-pulau luar Jawa. Em, dan yang paling eh, bisa menunjukkan itu secara lebih ilmiah itu adalah data mengenai Gross Domestic Product ya, PDB di Indonesia yang kalau dilihat ini semoga terlihat ya Sel, angka-angkanya sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nggak kelihatan, tapi yang boldnya kelihatan, yang pulau-pulaunya. Oh, yang Bali nggak kelihatan tuh. Sorry, yang nama-nama provinsi ya. Namanya nggak. Serius? Oke. Wilayah Pulau Jawa itu 60% PDB Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera hanya 20%, Pulau Kalimantan hanya 8%, dan itu pun 17% itu dari DKI Jakarta. Ya, jadi seperlima ekonomi Indonesia ada di Jakarta. Tidak heran kalau orang-orang semuanya pergi ke Jakarta setelah kuliah. Dan ini juga bisa kita lihat di figur ini, dan angkanya trennya memang menurun. Ada mulai terjadi persebaran tumbuhan dan juga persebaran kegiatan produksi keluar Jawa, tapi belum signifikan. Dan karena kita di Eropa, sebetulnya hal ini juga ini untuk ekskursi aja ya, tercermin di Uni Eropa. Ada wilayah bagian timur yang lebih kecil, memang performa ekonominya, dan wilayah tengah yang lebih dominan. Angka ini juga diperkuat oleh sebaran investasi asing. Untuk pembangunan ekonomi itu salah satu indikatornya adalah investasi, investasi asing maupun dalam negeri, dan itu juga sangat terfokuskan di Jawa, 47%. Ini data yang paling baru 2022. Data yang sebelumnya tadi ini 2021. Jadi memang sudah ada tren memang untuk pergerakan keluar Jawa. Ya, teman-teman tahu soal investasi nikel dan kawasan-kawasan industri di luar Jawa lainnya. Dan pun demikian masih terpusat di Jawa, dan ini
terlihat juga di persebaran produksi energi kita. Jadi tidak heran teman-teman di luar pulau, apa di Kalimantan juga itu sering digilir listriknya ya, karena memang terlihat sekali dari jumlah pembangkit listrik terkonsentrasi di Jawa. Ya walaupun batu baranya, karena kita mayoritas dari batu bara. Batu bara datang dari Kalimantan, tapi pembangkitnya di Kalimantan nggak banyak. Nah ini contoh juga yang bisa disebut sebagai apa pembangunan yang tidak adil ya. Kantong-kantong manufaktur dilihat dari kota yang eh, produksi ekonominya itu 80% dari pabrik-pabrik. Di situ disebutkan misalnya Bekasi, Cilacap, Karawang, itu juga mayoritas ada di Jawa. Jadi memang manufaktur ini sektor yang paling banyak, paling besar sebetulnya nilai tambahnya ini memang terkonsentrasi juga di Jawa. Jadi dan urbanisasi juga terpusat di Pulau Jawa karena orang akan bergerak di mana kesempatan kerja itu ada, ya, sehingga sebetulnya kalau ada grafik yang menunjukkan perkembangan populasi di luar Jawa juga menarik, tapi tidak ketemu sayangnya bahwa ada pergerakan memang dari luar Jawa ke dalam Pulau Jawa. Contoh yang lain misalnya konsumsi daging, karena konsumsi daging ini juga di tingkat konsumsi daging diasosiasikan ke tingkat kemakmuran. Ini juga terlihat terpusat di Jawa dan Bali sekitarnya. Di luar Pulau Jawa juga kurang. Dan ini per kapita ya, bukan bukan karena jumlah penduduknya jauh lebih besar, kemudian angkanya menjadi lebih tinggi, tapi ini sudah dibagi per kapita. Jadi dari segi gizi, kalau dilihat dari tinjauan umum, soal makroekonomi, soal tingkat gizi, itu juga kurang lebih timpang. Dari segi pendidikan juga timpang. Em, 66 universitas yang terakreditasi unggul, itu hanya 60 di Indonesia. Itu di Sumatera ada 6, di Pulau Sulawesi ada 2, di Pulau Jawa ada 58. Jadi tidak heran kenapa banyak mahasiswa luar Pulau Jawa untuk datang ke Jawa untuk berkuliah, karena kesempatan untuk pendidikan tinggi itu hanya ada di Jawa, dan kesempatan pendidikan tinggi itu adalah gerbang pertama ya untuk perbaikan kondisi ekonomi, untuk menjadi ibaratnya eh, untuk diserap sebagai tenaga kerja dengan pendapatan yang tinggi gitu ya. Dan itu hanya terpusat di Pulau Jawa. Terrefleksi lagi ke sebaran manufaktur tadi yang ada di Pulau Jawa juga. Em, dan itu juga terrefleksi lagi di persebaran jumlah kelas menengah kita. Kelas menengah kita juga rata-rata di kota-kota di Pulau Jawa. Terpusatnya sangat terpusat di Jakarta. Kelas menengah itu yang grafik yang merah ini. Ya, ini kalau teman-teman lihat, ini kota-kotanya ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Oh, ada Medan satu. Surakarta, Semarang, Malang, dan lain sebagainya. Itu mayoritas ada di Pulau Jawa juga. Jadi yang tadi kuliah di Pulau Jawa tetap stay di Pulau Jawa untuk bekerja di Jawa, membangun Jawa. Ya, dan yang paling miris sebetulnya ketimpangan di eh, Indonesia ini terlihat dari APBD-nya, anggaran pembangunan daerahnya. Ini bisa terlihat apa enggak ya, So? Kalau enggak aku bacain beberapa. Masih bisa kok kalau ini. Masih bisa ya. Ya, DKI itu anggarannya ada 76 triliun. Dan kita ambil yang Kalimantan misalnya, Kalimantan Timur 11 triliun, sepertujuh. Kalau bicara soal wilayah, luasan wilayah padahal Kalimantan Timur sangat besar. Dibandingkan sama Kalimantan, provinsi Kalimantan yang lain, ada utara 2 triliun. Seberapa nggak tahu, dua, dua bagi 70. Dibandingkan 15. sesama pulau, misalnya Jogja, ya gimana? Enggak kok, aman. Hasil tadi mau sesuatu enggak? Sorry. Oke. Hmm. Dibandingkan dengan pulau-pulau, dibandingkan dengan daerah wilayah-wilayah yang lain, memang sangat timpang ya. Dan ini anggaran kita ini sudah beberapa defisit juga. Jadi kalau misalnya ini intermezzo, karena kita situasi pemilu ini juga bisa untuk berefleksi teman-teman.
Kalau ada yang paslon yang mengusulkan 40 kota selevel Jakarta, berarti dari segi apa 70, misalnya APBD itu 40 kota dari 70 triliun, berarti harus dipikirkan uangnya dari mana. Nanti kita akan lihat uangnya itu dari mana, dari postur APBN kita. Jadi Eh, sekaligus kita, ya, Gil, sorry, itu yang nol artinya datanya belum ada atau emang nggak ada financing dari... yang nol itu datanya belum ada. Ini data dari kalau tidak salah BP, Dirjen Perimbangan Kepajakan apa ya? Perimbangan Keuangan. Oke. Ya. Em, ya, dan itu kira-kira untuk memberi kesannya timpang secara spasial di Indonesia itu gimana? Dan ini sekarang masuk ke eh, bab kedua, dan ini salah satu diagnosa kenapa kita itu timpang pembangunannya dari segi fiskal, dari segi eh, alokasi fiskal, dan dari segi penerimaan pajak. Ya, penerimaan fiskal itu kemampuan negara untuk membiayai proyek-proyeknya, dan itu biasanya ditangani oleh cabang ilmu yang bernama public finance. Dan di sini tesisnya adalah bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia yang belum maksimal atau tidak maksimal sama sekali ini sebetulnya pendorong utama juga pembangunan di daerah yang tidak berjalan dengan sepatutnya. Asal mula desentralisasi kita itu bisa di trace back sampai reformasi, karena sebelumnya kita tahu sendiri kita sangat sentralistis ya, corak pemerintahan pembangunannya. Dan ini untuk mengingatkan teman-teman juga ya, tuntutan reformasi ada apa: adili Soeharto dan Kroni, supremasi hukum, hapuskan dui fungsi, otonomi daerah, hapuskan KKN, dan amandemen UUD 1945. Ini juga bisa untuk berefleksi teman-teman, kondisi kita hari ini apakah masih sejalan dengan tuntutan reformasi. Dan otonomi daerah ini salah satu faktor ya, yang sangat didukung. Dan otonomi daerah ini sebetulnya pola kebijakan yang ada secara internasional. Jadi contohnya itu banyak. Bukan banyak kebijakan di Indonesia itu, untuk teman-teman tahu, juga bersumber dari apa ya, contoh-contoh internasional, praktik-praktik internasional yang diaplikasikan ke Indonesia. Dan kira-kira pilarnya ada tiga: political decentralization, administrative decentralization, and fiscal decentralization. Yang pertama dan kedua, barangkali kita sudah cukup kerasa ya, kita ada pilkada sekarang ya. Dulu itu nggak ada pilkada, ngomong era Soeharto itu dulu dipilih Mendagri, ditunjuk oleh Soeharto. Juga bisa untuk refleksi kalau ada satu provinsi baru yang akan ditunjuk pimpinan daerahnya, berarti itu kemunduran atau kemajuan. Kemudian administratif decentralization ini ya untuk urusan fungsi dinas kedinasan dan lain sebagainya, itu banyak yang diturunkan ke wilayah kabupaten. Contoh konkret untuk apa, pengurusan perizinan lahan dan lain sebagainya, nanti mungkin itu wilayah Mbak Sekar lebih tahu. Itu sekarang diurus di kabupaten. Dan juga fiscal decentralization ini mengenai penerimaan perpajakan. Apakah pajak itu, misalnya teman-teman kerja di Jakarta, pajaknya itu kemana? Pajaknya itu masuk ke APBD-nya Jakarta atau masuk ke APBN nasional? Ya. Kalau masuk ke APBD Jakarta, APBN nasional semua, berarti fiskalnya tersentralisasi, berarti belum terdesentralisasi. Tapi kalau ada porsi yang masuk ke Jakarta dan ada porsi yang masuk ke nasional, berarti itu terdesentralisasi karena dibagi langsung hasilnya. Nah, ini akan nanti kita lihat perjalanannya, namun intinya eh, kita coba sekarang lihat dari performanya. Apakah daerah-daerah itu bisa membiayai biaya anggaran belanjanya sendiri. Anggaran belanja itu berarti untuk pelayanan publik, untuk eh, pembiayaan kantor, kantor dinas, untuk pembiayaan em, karyawan-karyawannya. Ya, ternyata memang ada yang disebut dengan ketidakmandirian fiskal daerah. Ternyata memang wilayah-wilayah di Indonesia, terutama tingkatan kabupaten kota itu seperti dilihat di sini ya. Ini
Ada pointer kan ya? Aku coba pointer. Kelihatan ya pointer. 92% belum mandiri. Ya, jadi em, artinya apa? Daerah itu tidak bisa membiayai bahkan ongkos operasionalnya sendiri. Jadi daerah itu kalau tidak bisa membiayai ongkos daerahnya kan tetap harus dibayar kan. PNS tetap harus makan. Jalan tetap harus diaspal. Trotoar tetap harus dibangun kalau dibangun. Ya kan? Jadi apa yang terjadi itu diimbangi lah dananya dari pusat begitu ya. Dan itu nanti akan kita lihat selanjutnya dan di tingkat provinsi itu lebih eh, ada lebih mandiri lagi. Kenapa itu nanti akan kita lihat di contoh. Ada berhubungan dengan jenis pajak yang diterima. Di ini untuk angka-angkanya ini dana daper ini dana perimbangan dan ini terlihat 60% secara nasional itu biaya provinsi dan kabupaten kota total itu ditransfer dari pusat. PAD itu pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan yang murni didapatkan dari pajak-pajak yang masuk ke setoran kota, kabupaten di wilayah ini dan provinsi di wilayah yang selanjutnya. Dan terlihat memang kita tidak terdesentralisasi sama sekali, tidak terdesentralisasi sama sekali secara fiskal. Dan jangan heran teman-teman ketika misalnya eh, jalan-jalan rusak di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Tadi teman-teman lihat APBD-nya ya 2 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun. Buat bikin jalan 1 kilometer lebar 3 meter itu aja habisnya 30 miliar gitu ya. Apa gimana caranya untuk membuat selalu mengupdate jalan-jalan itu setiap tahun yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan kilometer dengan APBD yang ada 2 triliun tadi misalnya. Dan ini tercermin bahkan juga dari postur belanja daerahnya, misalnya belanja jalan yang konkret aja itu hanya 20%. 20% dari uang yang tadi dialokasikan itu hanya untuk itu infrastruktur. Sisanya mayoritas untuk belanja pegawai. Jadi fokusnya memang belum untuk menyediakan servis publik yang sifatnya fisik, yang masih berkutat di pegawai. Ya, ini hanya untuk ada banyak faktor lainnya yang tidak saya sebutkan, tapi ini hanya untuk memberikan kesan aja. Lagi-lagi ini tujuan tujuan dari presentasi ini ya untuk memberikan pemahaman, bukan untuk menganalisis secara mendalam. Dan ini kita lihat contohnya ya, contoh yang mengagetkan dari Provinsi Banten. Ini salah satu provinsi, ini provinsi ya, bukan kabupaten-kabupaten di bawahnya. Provinsi Banten ini salah satu provinsi yang secara fiskal mandiri. Ya, jadi 70% itu enggak meminta, 70% bisa membiayai biayanya sendiri, hanya 30% sumbangan dari pemerintah pusat. Bisa dilihat dari pendapatan asli daerah ini 6T, pendapatan transfer 4T. Ya, ini yang dimaksud tadi sebetulnya 70% itu di mana? Dari 6,4 triliun ini. Nah, pertanyaannya pendapatannya itu dari mana sih gitu kan? Dari mana uang 6T itu? Ya, ternyata dari pajak yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Ya, jadi sekitar pajak kendaraan bermotor ini ada berapa nih? 3,3 tambah 2,4 tambah 1. Ya, kira-kira udah 6T dari 7,7 triliun pajak daerah Banten yang tadi karena kita disebut Banten Mandiri itu karena bisa melalui 6T itu dari pajak kendaraan bermotor. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya daerah ingin mengembangkan transportasi umum itu mustahil karena uangnya dapat dari kendaraan bermotor. Untuk mengembangkan transportasi umum berarti harus ada mekanisme bantuan dari pusat begitu ya. Dan pajak rokok dan pajak air permukaan. Ini dapat dari seminar pajak Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan postur belanjanya itu 6 triliun untuk operasi, 2 triliun untuk modal provinsi. Jadi kalau jangan heran kalau
Di Banten itu relatif bergeronjal ya jalan-jalannya. Kalau jalan ke Banten dari Jakarta begitu. Karena memang ya realitas uangnya itu memang mepet begitu ya di pembangunan di daerah di Indonesia. Ini untuk berefleksi juga gitu. Kalau 40 kota selevel Jakarta berarti kira-kira terus 70 triliun begitu ya untuk seperti Jakarta. Itu uangnya dari mana? Kita lihat dari struktur Ya, boleh balik dulu nggak sebelumnya? APBN. Kayaknya teman-teman belum tahu apa itu Ya, modal, apa itu operasi deh. operasi itu untuk pembiayaan karyawan. Ini grup ya. Nanti teman-teman bisa lihat di, kalau mau aku kasih di chat, ada tabel dari Kementerian Keuangan apa aja yang masuk operasi, apa aja yang masuk modal. Intinya operasi untuk pembiayaan administrasi, untuk pembiayaan karyawan, untuk pembiayaan belanja kerja, makan, konsumsi, dan lain sebagainya. Modal untuk infrastruktur, pembelian tanah, dan lain sebagainya. Dan di sini sebenarnya di dalam operasi ini masukkan juga belanja barang jasa. Barang jasa itu untuk bayar konsultan, untuk beli ATK, untuk beli alat peralatan dan lain sebagainya, mobil dan lain sebagainya. Ya modal tuh yang penting tadi yang saya bahas penting modal karena itu yang terasa gitu ya, infrastruktur sekolah, eh, gedung-gedung yang ya ibaratnya kita orang hidup bukan dari angka GDP tapi dari trotoarnya bagus enggak, ya kan, dari jalannya geronjal atau enggak, dari bisnya jalan atau enggak gitu kan. Percuma kita membanggakan GDP yang naik 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 tapi kualitas kehidupan public goods-nya tidak naik. Nah, kira-kira itu ya hasil. Dan kalau kita lihat dari ini sumbernya dari mana uangnya, ya ini sebenarnya uangnya dari APBN ya, transfer ke daerah 800T itu tahun 2023 tahun ini. Itu ditransfer dari pusat ke daerah. Sedangkan APB belanja kita total 3.000 T, 800T ditransfer ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan anggaran belanja ke daerah berarti kita harus meningkatkan APBN. Meningkatkan APBN caranya meningkatkan pajak. Caranya bagaimana dan temponya apakah bisa dijalankan dengan sesingkat-singkatnya itu tadi maksudnya untuk berefleksi juga soal 40 kota. Dan juga kalau dilihat dari ya dilihat dari APBN ini kita bisa lihat posturnya kalau ya ini relatif susah untuk membaca data ini, nggak bisa kita judge untuk apapun ya dari tabel ini. Dan tapi mungkin kita bisa lihat dari eh, anggaran belanja kementerian itu 2022 tertinggi Kemenhan, lalu Kementerian PUPR, jadi yang untuk pembangunan tol, infrastruktur, bandara, dan lain sebagainya itu dari Kementerian PUPR itu 100 triliun. Ya, itu bisa untuk kita refleksi juga ya kalau ada Makan tim siang. yang nah, Buat mengajukan makan siang 400 triliun per tahun. Nah, ini uangnya dari mana juga ya? Jadi 4 kali anggaran infrastruktur kita di PUPR gitu ya. Jadi kita harus sambil kritis gitu ya merefleksikan uangnya akan digandakan di mana gitu ya. Kan nggak bisa kita kedukun. Dan dana transfer ke daerah itu wujudnya seperti apa nih kita bisa lihat di sini, tapi ini kelihatannya nggak kelihatan ya mungkin. Intinya ada dana dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu dana misalnya untuk pajak penghasilan, untuk misalnya ada daerah yang menghasilkan di Kalimantan Timur misalnya ada batu bara banyak kan. Tapi kan kemudian tuh pajak-pajaknya masuk ke pusat, habis itu dibagi hasilnya. Itu contohnya ya. Kemudian ada dana itu daya sumber sumber daya alam juga ya. Bagi hasil itu juga ada pajak penghasilan karena semua pajak penghasilan kita itu masuk ke nasional ya. Sorry ini tadi aku kelewatan. Pajak penghasilan kita itu 100% masuk ke nasional. Ini 2.000 triliun ini kita dari penerimaan perpajakan dan pajak penghasilan itu menyumbang 900 triliun, pajak nilai tambah atau VAT, VAT itu kalau di internasional itu 750 T. Semuanya masuk ke nasional kemudian didistribusikan. Jadi ini skema pembiayaan pembangunan kita. Semuanya diatur di pusat, habis itu didistribusikan ke daerah gitu ya. Dan apa hasilnya? Ini lewat tabel ini.
Ada alokasi umum, ada alokasi bagi hasil itu tadi penghasilan, kemudian ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini untuk ada fisik dan ada non fisik. Dan di dana alokasi khusus yang fisik ini di sini teman-teman bisa lihat ada yang pendidikan, jalan, kesehatan. Jadi ini untuk contoh Maluku ya. Untuk membuat jalan itu Maluku mendapatkan 10 miliar dari transfer pusat. Ya bayangkan 10 miliar itu bisa dipakai untuk bikin jalan berapa meter ya, saya enggak tahu. Nggak, nanti saya cek lagi di datanya. Ya nggak banyak intinya, 10 miliar teman-teman. Nah, untuk bikin rumah aja habis. Em, dan ada dana alokasi khusus non fisik ini untuk misalnya dana bantuan sekolah. Itu juga Pemda nggak bisa, jadi uangnya itu dapat dari transfer pusat. Ini akan berbeda kondisinya di Banten atau di DKI. Nah, ini saya membawa contoh di DKI ini. Misalnya di DKI ini jalan udah nggak pakai transfer pusat karena bisa membiayai sendiri. Pendidikan juga nggak pakai transfer pusat, bisa membiayai sendiri. Tunjangan guru juga nggak karena memang ya. Dan juga banyak, tapi teman-teman bisa lihat ya timpangnya transfernya ya. Misalnya transfer ke Maluku ini 2 triliun, transfer ke Jakarta ini 16 triliun. Jadi tetap tetap timpang dari segi transfernya juga ya, karena memang jumlah penduduknya Jakarta jauh lebih banyak begitu ya secara per kapita mungkin adil, tapi secara pembangunan teman-teman tahu pembangunan di Provinsi Maluku eh, relatif lambat. Dan mungkin kita bertanya-tanya dari mana penerimaan pajak nasional ini tadi yang bersumbangsih paling banyak itu memang industri pengolahan ya, jadi manufaktur. Itu yang bersumbangsi paling banyak, setelah itu perdagangan. Jadi kita beli supermarket dan lain sebagainya. Itu masuk ke perdagangan. Em, Tadi ketika ngomongin APBN pernah saya sebut juga mengenai jumlahnya yang sebetulnya sebetulnya teman-teman relatif sedikit ya. Eh, untuk Indonesia yang besarnya luar biasa dan uangnya dibagi-bagi ke seluruh provinsi, kenapa relatif sedikit? Karena penerimaan pajak kita memang relatif kecil dibandingkan dengan apa yang kita produksi secara agregat, dibandingkan dengan PDB-nya kita sangat kecil. Penerimaan perpajakan kita hanya 10 persenan terhadap produk domestik bruto, dan ini di bawah saat perbandingan dengan negara lain, kita di bawah. Perbandingannya secara negara di dunia, kita relatif yang paling warnanya paling muda. Ini berarti kita yang paling rendah penerimaan pajaknya dibandingkan dengan apa agregat nasional yang kita produksi. Jerman itu yang paling gelap ini, tempat di mana kita tinggal gitu. Kenapa? Infrastrukturnya bagus, asuransinya bagus, ya karena memang penerimaan pajaknya tinggi, gitu ya. Uangnya banyak. Dan ini Ini juga tuh dilihat tax dari ratio yang ramai waktu debat kemarin berarti ya, yang betul angka ini. tax ratio terhadap GDP. Nah, tax ratio yang ya yang lalu dijawab dengan kebun binatang itu ya, yang Hmm. nah itu em, juga kita lihat dari government expenditure as percentage of GDP ya, itu menyambung dari penerimaan pajak karena yang di expand, yang di apa spend government itu dari penerimaan pajak juga ya. Itu kita termasuk yang paling rendah ya dibandingkan yang lain. Dan ini contoh di negara-negara OECD. Teman-teman tahu ya OECD itu apa? Saya kira singkatan yang lebih mudah dari SKIE gitu ya. Itu uangnya banyak sekali untuk memang pelindungan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, di Indonesia memang belum bisa segitu. Nah, kenapa pertanyaannya? Nah, ini em, tadi hanya penerimaan pajak untuk intermezzo aja ya, untuk mengetahui uangnya dari mana gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kalau di Jerman ini eh, berbeda? Ya, kenapa pembangunan di Jerman ini coraknya berbeda? Kenapa di Jerman ini termasuk negara yang desentral ya? Jadi tax revenue decentralization itu 40%, 50% ya. Jadi uang yang ada di Bundesland itu kira-kira hampir mirip dengan uang yang ada APBN ya. Misalnya
APBN Jerman hari ini 509 sorry, bukan miliar, billion, maksudnya miliar, 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 miliar bahasa Indonesia, 500 miliar euro. Di seluruh Bundesländer itu 480 miliar euro. Dibandingkan dengan RI, ya, APBN untuk belanja pusat itu 2.200 T, seluruh provinsi 350 T. Ya, jadi jem apa ya, jomplangnya kita di daerah itu hanya seperlapan uang untuk pembangunan dari yang ada di pusat, sedangkan di Jerman itu separuh-separuh. Pusat dan daerah itu uangnya banyak. Dan ini kalau misalnya dikonvert ke rupiah, kita hanya terperangah ya, betapa APBN-nya Jerman itu berkali-kali lipat dari APBN-nya kita ya. Untuk wilayah Jerman yang hanya 2/3 Pulau Sumatera. Ini contoh misalnya untuk APBD. Ya, ini pakai istilah Indonesia, APBD-nya negara bagian bagian di Jerman, misalnya Bayern itu 57 miliar euro ya. Kalau nggak salah tadi aku hitung sekitar, ya itu teman-teman bisa hitung lagi ya, 700 atau 7.000 T ya. 700 T. Itu hanya untuk satu provinsi di Bayern. Luasnya Bayern ini sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat digabung. Itu 700 T, 10 kali lipat dari DKI. Em, Ya, terlihat dari sini juga kenapa kita eh, pembangunannya berbeda gitu ya coraknya. Dan ini kenapa bisa begitu dan apa yang menyebabkan uang itu bersirkulasi di daerah itu banyak ya, karena memang metode pajaknya beda. Jadi sudah dibagi dari awal. Pajak untuk pemasukan yang paling besar tadi kita ingat ya, pajak penghasilan dan pajak VAT, pajak pertambahan nilai itu yang paling besar di Indonesia juga tadi, sekitar berapa tadi, 1.500 deh. Lebih dari 50% APBN itu masuk ke pusat langsung. Nah, kalau di Jerman itu dibagi. Ada yang masuk ke pusat, ada yang masuk ke Bundesland. Jadi uang itu juga langsung didapatkan di daerah menurut performa ekonomi daerah. Ya. Tentu di Jerman juga ada disparitas, wilayah-wilayah ex-Jerman Timur itu performanya lebih rendah, dan itu ada, memang mereka juga punya dana perimbangan fiskal. Tapi daerah-daerah di Jerman itu fiskalnya relatif mandiri. Ini sayangnya aku nggak bawa datanya ya. Tapi hanya satu Bundesland itu yang minusnya juga hanya beberapa juta euro. Dan itu yang dikompensasi dan ditambah dana pembangunannya. Tapi berbeda sekali dengan situasi di Indonesia yang minusnya hampir tadi 60% di tingkat provinsi dan hampir 90% di tingkat kabupaten kota. Kira, ini waktunya Ya, sebenarnya tinggal 5 menit lagi. oh ya, ini Tapi nggak mungkin. tambahin 5 menit aja, 10 menit lagi ya. Perpanjang 10 menit ya, atau 15 ya. Ya, Cina juga, kenapa pembangunannya sangat pesat? Cina itu memang otoriter nampaknya ya, dan terpusat ke sentralistik, tapi itu ternyata secara politik ya, secara ekonomi itu desentral sekali. Tadi kan kita lihat rezim desentralisasi ada secara administratif, politik, dan ekonomi. Secara ekonomi sangat desentral. Kita malah kebalik, secara ekonomi otoriter. Ya, dalam tanda kutip pakai, kalau pakai kosakata ini otoriter ya, terpusat maksudnya. Kalau di Indonesia ada 50% uang bergerak. Jadi uang yang bergerak di daerah dan di pusat itu kurang lebih mirip. Dan ini menjelaskan juga ya kenapa pembangunan regional di Cina itu sangat bagus. Banyak sekali kota-kota ini yang di yang di titik ini adalah kota-kota di Cina yang berpenduduk di atas 10 juta. Dan ini banyak membangun agregat-agregat ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi yang sangat produktif gitu ya, karena memang setiap daerah punya uang untuk punya uang untuk membangun daerahnya sendiri, punya uang untuk merencanakan pembangunan daerah sendiri. Dan kalau kita lihat dari em, ini, kalau mau lihat, teman-teman lihat detailnya ya, berapa yang dari central government, berapa yang dari subnasional. Sebutannya kalau di literatur itu subnational. Fiscal revenue itu dibagi misalnya di sini personal income tax, company income tax itu 40%, business tax bahkan itu langsung masuk ke subnasional. Jadi misalnya ada bisnis di Maluku, itu uangnya langsung masuk ke Maluku. Misalnya nikel itu ada pemasukan pajak itu langsung masuk ke Provinsi Maluku atau Sulawesi gitu ya. 90%. Kalau pakai skema pajak kayak Cina. Jadi Provinsi Maluku, provinsi provinsi yang kedatangan investasi asing itu bisa juga
aktif dalam membangun. Sedangkan di Indonesia hari ini itu semua lari ke pusat dulu kemudian ditransfer ke daerah dan ini terlihat juga dari jenis-jenis spendingnya subnasionalnya juga tinggi sekali untuk ada urban maintenance dan construction expenditure ya atau ini kalau di Indonesia tadi belanja modal kalau mau dirinci lagi juga juga ada dan ini banyak sekali ya 139 miliar yuan itu dikali 2.100 rupiah ini tapi data lama ya tapi untuk kira-kira aja ini udah ratusan triliun yang dikeluarkan dari lebih jauh lebih dari apa yang APBN kita APBD kita punya untuk pembangunan infrastruktur untuk kira-kira aja dan ini revenue-nya dari pajak-pajak yang masuk ke wilayah daerah itu tadi 32% business tax, value added tax 2%. Ya, jadi ini menjawab kenapa di Cina ini pembangunan regionalnya maju. Ya. Memang Cina kelihatannya satu, Cina maju dan lain sebagainya, tapi sebetulnya Cina terdiri dari negara wilayah-wilayah lokal yang kompetitif sekali. Dan itu bisa dicapai karena pembangunan daerahnya maju. Dan buktinya itu menyatakan bahwa sebetulnya desentralisasi fiskal itu berdampak sangat positif ke pertumbuhan ekonomi. Gitu. Ya, entah apakah di Indonesia bisa diterapkan atau enggak, tapi kalau kondisinya hari ini itu jelas jujur sangat kontraproduktif ya karena kita planning itu sangat-sangat dari skala nasional karena itu tadi dana di daerah itu tidak tidak akan pernah mencukupi untuk membangun insentif-insentif pembangunan di daerah dan nanti kalau cukup waktunya bab ketiga akan kutunjukkan apa yang dimaksud tadi daerah yang aktif membangun ya. Ada undang-undang yang baru tahun lalu itu tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Ini kemarin saya berharap-harap ini bisa jadi tonggak baru desentralisasi fiskal kita, tapi ternyata enggak ya. Hanya undang-undang yang baru aja, tapi yang didesentralisasi itu pajak-pajak seperti pajak rekreasi, parkir valet, dan lain sebagainya. Jadi belum pajak-pajak, belum bukan merupakan sistem tax rabat ya, tax yang langsung dibagi. Memang bukan perubahan yang radikal. Ya memang ini desentralisasi fiskal itu ada positif dan negatifnya ya teman-teman. Nggak semuanya itu bisa dijawab dengan desentralisasi fiskal. Tergantung pada kemampuan di daerah, ya kan, kompetensi dinas-dinas di daerah, kompetensi pemimpin daerah, kita tahu tingkat korupsi daerah tinggi sekali dan lain sebagainya. Kalau misalnya uang itu langsung dibagi di daerah provinsi, saya juga nggak tahu apakah itu bisa langsung bermanfaat untuk rakyat atau malah dikorupsi. Jadi memang perlu diimbangi dengan tingkat SDM dan kontrol yang sangat ketat. Ya, kalau di Cina ya korupsi kita tahu sendiri akibatnya apa untuk orang-orang yang korupsi hari ini. Ya ini bab terakhir. Dalam 5 menit, semoga bisa ya. Ya, ini harus disebut, harus dijelaskan sebenarnya apa intinya, teman-teman. Intinya dari uang yang tadi kita sebutkan, public finance yang tadi kita sebutkan, uang di daerah, uang di pusat itu kan sebetulnya public goods, ya, penyediaan ini. Dan ini yang seharusnya adil, ya, bahwa di setiap provinsi kalau di Indonesia itu bisa ada tempat kuliah, bisa ada tempat kerja. Intinya kan itu aja. Dan tentunya plus-plusnya ada public space, ada museum, ada tempat nongkrong yang enak gitu ya, ada juga institutions of care, ada rumah sakit, dokter yang memadai, infrastruktur yang memadai untuk dan lain sebagainya. Dan ini jatuh ke kategori barang barang publik ya. Dan ini yang sangat kita bisa lihat dengan kepala mata sendiri timpang di Indonesia antara Jawa dan luar Jawa, Jakarta dan di daerah gitu ya. Dan ada banyak jenis barang ini jadi teman-teman kalau untuk memahami konsepnya apa itu barang publik dan lain sebagainya ini yang kira-kira ya oleh semua dan di sini natural resource ada bahkan institusi-institusi seperti institusi R&D dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu termanifestasi dalam kualitas hidup dan living standard kita gitu. Prinsipnya hanya itu sebetulnya. Uang
prinsipnya kan hanya ini sebetulnya, dan ini dijelaskan di Bagani dengan baik ya. Ada kegiatan ekonomi, tenaga kerja terserap. Tenaga kerja terserap, kemudian ada produktivitas, kemudian menghasilkan. Dan menghasilkan ini menghasilkan juga untuk pemerintah. Pemerintah mendapatkan pemasukan pajak. Dari pemasukan pajak itu, pemerintah bisa menyediakan yang namanya public goods. Sebetulnya kan produk, sebetulnya kan intinya itu. Dan maka regional output itu penting ya sebetulnya, karena itu yang sebetulnya jadi tumpuan. Kita hari ini seperti dihadapkan dengan mesin birokrasi dan konsep keuangan yang memang berbeda dari tuntutan-tuntutan atau apa ya, kondisi ilmiah, kondisi natural dari pengembangan daerah yang bersifat kelokalan, karena uangnya semua langsung ke pusat dan dari pusat akan dikembalikan ke daerah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah, tapi tidak apa yang daerah itu ingin kerjakan dari daerah itu sendiri, mulai dari potensi, supaya bisa langsung dibiayai oleh uangnya sendiri. Itu harus minta dari pusat semua. Misalnya contoh, ada satu provinsi di Sumatera itu pengen sekali membuat kota yang berkelas dunia, pengen sekali membuat tram dan lain sebagainya. Itu pun kalau membuat tram itu harus usul dan bertemu dengan Kementerian Investasi. Dan itu ditolak usulannya. Ini contoh ya. Ini contoh, ini kejadian beneran, dan contoh aja bahwa karena kita tidak desentral secara keuangan, maka pembangunan daerah itu ya tergantung sekali dengan pusat. Ya, dan infrastruktur itu sangat penting sebetulnya di daerah untuk pengembangan em, inovasi dan perusahaan yang ada. Dan ya ini sebetulnya akan sangat panjang untuk dijelaskan. Jadi kita skip aja ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, ini teori pengembangan lokal dan regional development yang paling baru itu seperti apa. Dan ini juga pernah kita bahas dulu waktu Forum PPIJ nomor 7. Kenapa kok kita itu, oh, ibaratnya pembangunannya tidak apa ya, tidak bisa untuk membuat Indonesia juga menjadi masyarakat yang tadi itu targetnya, dengan public goods yang banyak, dengan income yang tinggi gitu ya. Karena apa itu disebutkan kita waktu itu di situ, karena memang struktur ekonomi kita belum, untuk ekonomi belum terdiri dari mayoritas ekonomi yang berbasis pengetahuan ya, yang nilai tambahnya tinggi. Dan itu sebetulnya mimpi Indonesia emas gitu kan. 2045 itu kita ingin sebetulnya menuju ke sana, tapi sebetulnya untuk menuju ke sana itu yang harus dikejar itu juga pembangunan di daerah, karena tidak mungkin pusat itu menangani satu wilayah yang sangat besar. Bayangkan kalau di Eropa, Indonesia seperti Eropa kan, bayangkan Eropa satu presidennya, dan itu nanganin pembangunan di Jerman, Perancis, Portugal hanya satu presiden yang menangani, kan nggak mungkin. Eropa bisa maju karena setiap wilayah-wilayahnya itu, unit wilayahnya itu dibangun masing-masing dengan inisiatif masing-masing gitu kan. Dan kenyataannya, ya ini kenyataan kita hari ini, kita masih berada dalam middle income, dan takutnya kita terjebak di middle income trap, karena nggak akan ada kemakmuran kita meningkat tinggi. Dan argumen saya sebetulnya kemakmuran itu bisa meningkat tinggi karena setiap daerah punya insentif untuk membangun secara lokal, seperti yang tadi dijelaskan di bagan bagan berikut. Dan eh, contoh misalnya di AS itu ada klaster-klaster ekonomi berikutnya, ada banyak sekali klaster yang high tech yang memang meningkatkan nilai tambah. Walaupun AS memang bukan salah satu contoh negara untuk penyediaan public goods terbaik ya, tapi ini contoh aja. Tapi untuk barang-barang privat, untuk orang-orang yang mampu mempurchase barang-barang, ini sangat, AS ya lumayan lumayan surga gitu ya. Dan ini contoh pembangunan di AS yang juga sangat-sangat regional loh. Di Amerika itu pembangunannya, jangan kira semua itu uang insentif dari pusat. Di Amerika Serikat enggak, Silicon Valley dan sebagainya itu sangat-sangat berpengaruh
tiap-tiap provinsi itu dalam mengatur pembangunannya. Ini contoh salah satu klaster. Klaster ini juga salah satu konsep pembangunan lokal ya. Wine di California. Ini pembuatan wine-nya seperti ini dan setelah itu mendukung diversifikasi daerah ekonomi di daerah itu untuk turisme, untuk makanan, untuk konsumsi dan sebagainya. Dan itu mendukung juga untuk agrikultur, nggak hanya pembuatan wine aja. Jadi ketika kita bicara tentang pembangunan daerah itu kita bicara tentang pendekatan mikroekonomi, ekonomi geografi yang mencoba untuk melihat potensi daerah itu apa, kemudian memberi insentif yang banyak, memberi dukungan yang banyak untuk apa yang ada di daerah itu gitu ya. Ini contoh di Portugal dan ini contoh misalnya dibayarnya bagaimana dibayarin itu lagi-lagi diulangi ya. Bayarin itu gedenya Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat digabung. Itu punya pendekatan klaster yang ada klaster otomotif, aerospace, ban teknik, bioteknologi, dan lain sebagainya. Ya, medicine teknik dan lain sebagainya. Ini coba kita bandingkan dengan Restra atau rencana pembangunan di provinsi-provinsi di Indonesia ada nggak yang se, seterplanning, seterpikir ini gitu. Kita juga punya contoh klaster kayu, tapi rasanya kok kita tuh nggak suka tidak suka bertitik berangkat dari apa yang sudah kita miliki gitu ya. Ini misalnya produksi mebel Indonesia itu dulu sangat jaya, tapi trennya selalu stagnan dan menurun nih. Padahal itu yang kita miliki sebetulnya, kayu yang kita miliki, skill yang kita miliki, tapi juga tidak. Ini contoh aja bahwa kita tuh kita tidak menerapkan prinsip pembangunan yang lokal itu tadi. Padahal daerah wilayah kabupaten yang disebut di sini adalah Jepara itu misalnya 50% dari GDP-nya, GDRB-nya itu bergantung atau sangat dominan dikuasai oleh sektor pengembangan mebel. Dan ini argumen terakhir disebabkan karena rencana pembangunan kita di Indonesia itu sangat sentralistik, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu dari visi misi program presiden diturunkan ke RPJP nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional ini yang membuat Bappenas. Ini akan sudah jadi yang Bappenas yang RPJP baru sampai 2045 itu sudah jadi. Dan itu akan diturunkan ke daerah. Jadi daerah itu nggak ada bahkan arrow yang balik ke atas gitu nggak ada ya. Anak panah yang kembali ke atas yang bisa memberikan feedback dari bawah ke atas itu secara struktural nggak ada gitu. Jadi memang sangat terpusat gitu ya untuk planning. Nah, contohnya ini seperti ini, contoh rencana pembangunan kita. Misalnya saya orang Jogja ya, orang Jogja ini di sini hanya difokuskan untuk destinasi pariwisata. Padahal di Jogja ada universitas yang banyak, ada pertanian yang lumayan maju, ya. Apakah nggak mungkin juga dibikin kawasan industri yang high tech di situ di Jogja? Mungkin juga gitu. Padahal udah ada beberapa juga industri yang lumayan maju di Jogja. Tapi di rencana pembangunan nasional nggak. Kita hanya bagian dari koridor pemerataan. Ini contoh dan pemerintah nasional kita sangat fokus ke pembentukan kawasan-kawasan khusus, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri khusus yang kemudian diatur secara nasional lewat jalan tol ya. Kenapa ada jalan tol itu sebetulnya untuk memperlancar distribusi ini gitu ya. Jadi ada skema besar di balik jalan tol ini untuk pembangunan nasional. Ini di Kalimantan ya. Ini bisa teman-teman cek ini kawasan industri itu berada di mana, dekat nggak sama kota yang ada di situ. Banyak sekali itu di tengah hutan tiba-tiba muncul kawasan industri dan itu hanya untuk pelabuhan kapal yang datang ke sana menjemput dan tidak ada sinergi antara kota yang ada di sana dan kawasan industrinya. Ini di Papua teman-teman ya, dan ini di Sulawesi ya, pembangunan ini ya sangat didorong kepentingan nasional melalui kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan ini untuk refleksi dampaknya misalnya untuk nikel ya ini di Kepulauan Maluku ya tapi ya Maluku ini ibaratnya tadi kita lihat ya dananya berapa hanya 2T dan lain sebagainya di APBD dan juga dana transfernya dan yang kebagian di Pulau Maluku hanya ibaratnya ampas-ampas dari produksi nikel ya. Dan memang dan kita juga harus
refleksi untuk pembangunan dengan pendekatan investasi luar negeri yang seperti ini itu ada yang namanya tax holiday. Jadi sektor nikel itu tidak ada pemasukan pajaknya, hanya sedikit sekali. 1,7 T itu 2016, 1,7 T itu bikin 3 gedung GOR baru di UGM, ya, itu 500 M masing-masing, itu dapat tiga doang. Saya maksudnya untuk perbandingan aja ya, apa yang bisa dicapai 1,7 T dari sektor nikel, dan kemudian baru 2022 itu 17 triliun. Jadi yang kita bangga-banggakan sektor nikel itu juga pemasukan pajaknya itu sebetulnya nggak banyak. Itu lebih banyak berpengaruh ke neraca dagang kita ekspor impor. Tapi untuk daerah, pembangunan daerah, apakah 17 T-nya itu terasa di Provinsi Maluku? Enggak. Ya itu bahwa kesimpulan saya sebenarnya adalah kita memerlukan desentralisasi, desentralisasi yang terutama desentralisasi yang ekonomi, desentralisasi yang untuk pembangunan, untuk perencanaan pembangunan agar supaya setiap daerah punya kemampuan untuk membangun wilayahnya masing-masing. Dan ingat Indonesia itu besar sekali ya teman-teman, sebesar Eropa. Ya, oh, kira-kira itu 1 jam ya, pas. Makasih. Kalau ada Oke, pertanyaan dan diskusi atau kritik, masukan, bantahan, saya tunggu. oke, mantap, Geraldus. Yes. Nah, sekarang teman-teman, sesuai yang dibilang Geraldus tadi, kalau ada bantahan, pertanyaan, ataupun mau share info aja, mungkin yang dari daerah, atau pernah kerja di satu tempat yang untuk mensupport idenya, atau tidak mensupport idenya, mungkin bisa langsung angkat tangan aja, nanti aku kasih. Oh iya, saya boleh menanggapi satu intermezzo lagi. Oh, boleh, boleh. Tadi kan sudah menanggapi program dari paslon yang pertama dan kedua, Mhm, makan siang dan apa tadi, Kota 40. Kenapa kalau mhm. teman bertanya kenapa tidak ada tanggapan untuk yang ketiga? Karena memang yang ketiga belum kelihatan ya ada ide untuk pembangunan ruang di, ya, karena tidak ada yang dikomentari. Begitu. Oke, mantap, mantap. Teman-teman, tapi aku dapat pesan info dari panitia. Jadi kalau misalnya kita ngadain acara harus ada buktinya. Jadi aku stop recording